pahalanya dibandingkan sholat di masjid lain. Orang yang sholat berjamaah di masjid itu lebih afdal dibandingkan sholat berjamaah di rumah. Lebih besar pahalanya. Kenapa? Karena tempatnya. Makanya tempat itu akan punya nilai ibadah lebih. Orang yang suka duduk di tempat majelis ilmu itu lebih bernilai ibadahnya dibandingkan orang yang suka nongkrong di tempat lain. Orang yang nongkrong di masjid itu lebih besar nilai ibadah dibandingkan nongkrong di luar masjid. Dulu aja masjidnya etikaf, kalau itu etikaf ada masjid di jalan. Oh sudah bernilai ibadah. Orang duduk di luar masjid dapat ibadah tak? Dapat pahala tak? Nah, apa sebabnya? Karena tempat. Makanya cari tempat-tempat yang kira-kira lebih cepat untuk dijangkau oleh Allah. Biasanya paling bagus untuk tempat itu masjid, sholat, kemudian majelis taklim, kuburan, itu tempat-tempat yang bisa mempertingkat amal ibadah kita dan lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua, yang sebab tempat. Lalu sebab yang ketiga, karena ilmu. Amal ibadah itu akan lebih bernilai di sisi Allah karena ilmu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, rakaatan alim khairun min alf rakaatin abid. Rasulullah mengatakan satu rakaat orang yang berilmu itu lebih mudah daripada 1000 rakaat orang yang ibadah. Bayangkan satu rakaat orang yang berilmu itu lebih afdal daripada 1000 rakaat orang yang ibadah. Kenapa? Apa yang membedakan rakaatnya? Tidak. Apa yang membedakan bacanya? Bukan. Tapi yang membedakan adalah ilmu. Makanya orang yang berilmu yang mengamalkan sunnah-sunnah di dalam sholat itu bernilai luar biasa. Karena sebab ilmu. Berapa banyak orang sholat tapi dia nggak paham tentang ilmunya. Berapa banyak orang sholat hanya sebatas sholat saja, dia tidak mengerti tentang syarat sholat, tidak mengerti mana yang sunnah, mana yang wajib, tidak mengerti. Makanya di dalam mengangkat tangan saja ketika takbir Allahu Akbar, angkat tangan saja ada 10 sunnah dalam mengangkat tangan itu. Bayangkan. Tahu nggak kita orang? Nggak tahu. Apa saja disunahkan angkat tangan? Bayangkan. Ketika kita mengetahui itu sunnah, orang akan bernilai pahala di sisi Allah. Di antara sunnah itu angkat tangan, mulai dari takbir, mulai angkat Allahu Akbar, berhenti takbir, berhenti angkat. Kita kan kalau mulai angkat tangan dari mana? Kalau mau sholat, angkat dulu bertakbir Allahu Akbar. Padahal sunnahnya dari bawah Allahu Akbar, lalu dia di atas. Terus sunnah lagi makan kiblat, nggak miring, nggak menunggu gini, kemudian lagi apa? Direnggangi, nggak dirapati, renggangi, biar agak membungkuk sedikit, diangkat pundaknya sejajar dengan arah pundak. Kemudian sunnahnya juga sejajarkan dengan ujung jempol ini sejajarkan dengan tinggi sejajar, bukan nempel. Terus laki-laki agak diangkat tangannya, perempuan sunnah dirapatkan. Itu ada 10 sunnah di dalam mengangkat tangan. Satu mengangkat saja 10 sunnah sudah dapat. Kalau sholatnya di dalam sholat berapa kali tangan? Nanti sunahkan angkat tangan itu yang pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ruku, yang ketiga i'tidal, yang keempat berdiri dari tasyahud awal. 4 kondisi kita sunahkan angkat tangan. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua ruku, yang ketiga i'tidal, yang keempat berdiri dari tahiyat awal. Kalau kita sholat 4 rakaat berapa kali angkat tangan? Ayo, itu. Kalau kita sholat 4 rakaat berapa kali angkat tangan? Salah. Berapa? Salah. Kalau kita sholat 4 rakaat berapa kali angkat tangan?
Takbiratul ihram berapa? 1 kali. Rukuk berapa? 4. I'tidal berapa? 4. Berdiri tahiyat awal berapa? 1. Berarti berapa? 10 ngangkat tangan. Di dalam setiap ngangkat tangan ada 10 sunnah. Berarti berapa kali sunnah yang kita lakukan? 100 sunnah ngangkat tangan doang. Tahu nggak kita? Sunnah itu. Kapan kita dapat pahalanya? Kalau kita mengetahui ilmunya, maka akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata ulama, amal itu akan lebih bernilai di sisi Allah karena sebab apa? Orang yang berilmu lebih afdal di sisi Allah. Ganjaran pahalanya berlipat-lipat ganda. Makanya juga penting bagi kita untuk duduk dalam majelis ilmu, mempelajari bagaimana lebih bernilai ibadah kita di sisi Allah. Ada orang duduk di masjid ibadah kan? Bukan. Kapan akan ibadahnya? Niat etika karena ilmu. Karena ilmu dia akan bernilai ibadahnya kepada Allah. Nah, mandi nggak ada? Mandi. Dapat pahala nggak? Dapat pahala nggak mandi? Nah, kalau niat baru dapat. Niat nggak mandi tadi? Enggak. Kalau enggak dapat pahala. Kalau niat saya niat itu mandi sunnah untuk kumpul dengan kaum muslimin. Kan sunnah. Kan disunahkan kita setiap mandi. Kan setiap kumpul kita sunnah mandi. Maka setiap kumpul dengan kaum muslimin itu sunnah mandi. Lillahi ta'ala. Habis sampai lagi niat wa nawaitu ala man awasara bisalihin, dan niat sebagaimana niatnya orang-orang saleh. Seluruhnya orang-orang saleh masuk semua di dalam niat kita yang berpahala. Bayangkan, makanya amal ibadah itu akan lebih bernilai di sisi Allah karena sebab ilmu. Tiga sebab inilah amal ibadah itu akan lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya kata ulama, dosa juga sama. Orang yang bermaksiat di 3 tempat tersebut dalam kondisi 3 keadaan itu lebih besar pahalanya, lebih besar dosanya. Contoh, yang pertama karena waktu. Orang yang bermaksiat di malam Ramadan itu lebih besar selain malam Ramadan. Orang yang bermaksiat malam Jumat lebih besar dosanya dibanding dosa yang lain. Orang yang bermaksiat di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah lebih besar dosanya dibandingkan bulan-bulan yang lain. Karena sebab waktu tempat orang yang bermaksiat di masjid itu lebih besar dosanya dibandingkan di luar masjid. Ada orang maksiat di masjid, dosanya lebih besar dibandingkan di luar masjid. Yang ketiga, ilmu. Orang yang sudah tahu itu haram masih dilakukan itu lebih besar dosanya dibandingkan orang yang tahu itu dosa. Kenapa? Karena sebab itu orang yang berilmu lebih besar dosanya. Karena ada pertanggungjawaban di sisi penentangan dan hukum itu. Makanya kata ulama, hati-hati dengan 3 ini. Gimana caranya amal ibadah itu lebih bernilai. Lah termasuk juga ini nanti tanggal 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah ini masya Allah amal ibadahnya luar biasa. Puasa Allah berikan ganjaran pahala 1 tahun. Bayangkan kalau kita puasa tanggal 1 Dzulhijjah itu Allah berikan ganjaran pahalanya sama seperti puasa 1 tahun. Siapa yang akan kita puasa 1 tahun? Nggak ada. Nggak sanggup kita orang. Tapi kalau puasa di hari Dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 9 itu ganjaran pahalanya 1 tahun. Berarti kalau 9 hari 9 tahun lumayan memperberat amal ibadah nanti. Belum lagi ganjaran pahala puasa yang Arafah. Orang puasa yang Arafah itu Allah akan berikan ampunan dosa-dosanya selama 1 tahun. Dan juga di tanggal 9 Dzulhijjah Yaumul Arafah doa mustajab. 9 Yaumul Arafah itu doa mustajab. Kata Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Asy'ari Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu anna hiya ma'lumat yang sadar hijab. Ghairu yaumul nahri wa anna la yuqu fihi doa. Ketahuilah
perbanyak zikir, perbanyak tahlil, perbanyak takbir. Di antaranya baca doa Yaumul Arafah. Apa doa Yaumul Arafah itu? Rasulullah SAW mengatakan, afdalul ayyam, afdal doa Yaumul Arafah, afdal maqbutu anna wa nabiyina min qabli, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu doa Yaumul Arafah. Disunahkan kita memperbanyak doa tersebut. Satu kali kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka ganjaran pahalanya sama seperti memerdekakan 10 hamba sahaya. Baca tuh, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali sama seperti memerdekakan 10 hamba sahaya. Kalau sekali, kalau baca 1000, seperti memerdekakan berapa hamba sahaya? 10.000 hamba sahaya. Makanya paling sedikit kita baca 10.000 sedikit. La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la syarika lah. Kan doa setelah sholat. Tapi dalam sholatnya pakai yuhimid. Kalau ini tidak usah pakai yuhimid. La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca. Kapan? Yaumul Arafah. Kemudian amalan berikutnya adalah pada hari Arafah ini membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Baca surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Baca surah Al-Ikhlas. Man qara'a qul huwallahu ahad al-marra yaumul Arafah utiya mas'al. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang baca surah Al-Ikhlas 1000 kali pada hari Arafah, maka dia akan diberikan apa yang dia minta. Satu-satunya mau minta apa? Minta diampuni oleh Allah, minta dimatikan dalam keadaan husnul khatimah fi khair wal afiyah. Jangan minta dunia saja, jangan mempersempit keinginan kita hanya dunia. Jangan. Boleh minta dunia, tapi jangan hanya terfokus pada dunia. Dunia ini penuh dengan tipu daya. Dunia ini adalah hal yang sia-sia, dan dunia ini sudah diberikan bagiannya oleh Allah sebelum kita minta. Paham? Kita orang ini kaya sudah jadi bagian, miskin bagian. Paham nggak? Apa yang terjadi kepada kita ini sudah bagian apa yang telah ditakdirkan oleh Allah kepada kita. Nah, yang harus kita fokuskan yang kita minta itu nanti akhirat. Nanti minta dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Minta sama Allah supaya Allah senantiasa berikan istiqomahan kita dalam amal ibadah. Minta sama Allah supaya Allah berikan istiqomahan kita di dalam meninggalkan maksiat. Minta sama Allah. Itu yang kita minta. Baca amalan ini, oh dia masalah kata Rasulullah. Dia akan diberikan apa yang dia minta. Kemudian juga pada Yaumul Arafah itu banyak doa-doa Yaumul Arafah. Di antaranya baca Baqiyatus Shalihat, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu perbanyak juga kita baca. Karena hari-hari tersebut adalah hari-hari tahlil, takbir, dan tahdzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak untuk baca Baqiyatus Shalihat. Itu amalan Yaumul Arafah. Kemudian amalan pada hari Lebaran, Idul Adha. Ya, ada amalan bagi dalam amal ini. Amalan daripada Idul Adha, di antaranya pertama adalah menghidupkan malam itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa mustajab. Doa
mustajab, malam Arafah doa mustajab, hari Arafah doa mustajab, malam Lebaran doa mustajab. Makanya Rasulullah mengatakan 5 malam yang Allah tidak akan tolak doanya. Awal pertama bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Jumat, malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. 5 malam ini doa mustajab. Doa Allah tidak akan tolak doanya. Tapi dengan syarat. Nah, di antara doa itu supaya dijawab oleh Allah, yang pertama di antaranya tidak menggunakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, tidak makan-makan yang diharamkan oleh Allah. Kemudian yang paling penting, hati harus hadir. Ketika kita doa itu hati harus hadir. Kita harus paham maknanya. Jangan doa bahasa Arab panjang-panjang tapi nggak ngerti apa yang kita minta. Nah, setidak-tidaknya secara umum saja apa yang kita minta itu walaupun nggak tahu artinya secara terperinci, tapi secara umum kita tahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita apa itu? Hasanah. Secara langsung kita sudah paham dan minta dijauhkan dari api neraka. Nah, itu harus, karena Allah tidak akan pernah menerima doa dari hati yang lalai. Nah, hati yang lalai itu ketika doa mana-mana pikirannya nggak fokus pada apa yang diminta. Makanya usahakan pada malam-malam tersebut ibadah. Hidupkan malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling sedikit menghidupkan malam itu ada 3 derajat kata ulama. Sebetulnya menghidupkan malam itu ada 3 derajat. Yang paling utama, full malam itu kita isi dengan ibadah kepada Allah. Ini yang paling utama. Yang kedua, iskuler, pertengahan malamnya. Kita hidupkan bisa dari ba'dal maghrib sampai jam 1. Kita hidupkan ibadah kepada Allah. Yang kedua, paling ringan. Paling ringan kita menghidupkan malam-malam yang dimuliakan oleh Allah, seperti malam Jumat, malam Lebaran, malam-malam daripada 10 hari bulan Dzulhijjah. Paling sedikitnya Pak, sholat isya berjamaah, lalu azan niatkan untuk sholat subuh berjamaah. Itu paling sedikit. Sholat isya berjamaah, lalu niatkan sholat subuh berjamaah. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, barang siapa sholat isya berjamaah, maka dia seperti menghidupkan setengah malam agar beribadah kepada Allah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia sudah seperti menyempurnakan malam itu keseluruhan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sholat isya berjamaah paling sedikit, azan niat subuh berjamaah. Itu paling sedikit menghidupkan malam itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dipentingkan pada hari Lebaran, man istaghfara fi yaumil 'id ba'da sholati subhi mi'ata marrat la yalqati bi wadi syai'un min adh-dhunub illa muhyi an yakuna yaumal qiyamah aminan min adzabillah. Barang siapa yang meminta ampunan kepada Allah, istighfar setelah pada hari Lebaran, setelah sholat subuh sebanyak 100 kali minta ampunan Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Berapa kali? 100 kali. La yabqa fi diwali syai'un min adh-dhunub, maka tidak ada lagi di catatan bukunya sedikit pun dari dosa lagi. Illa mu'iyatu, kecuali semua dosanya diampuni oleh Allah. Wa yakunu yawmal qiyamah aminan min adzabillah, dan kelak pada hari kiamat dia diberikan keamanan dari azabnya Allah. Makanya setiap habis sholat subuh, habis lebaran, kalau subuh baca astagfirullah. Jangan lupa nih, minta ampun sama Allah. Yang kedua, kemudian berikutnya, man qala subhanallah bihamdi. Ini ada 2 riwayat. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali pada yaumul 'id, pada hari lebaran. Ini bebas. Mau habis subuh, habis zuhur, pada hari lebaran. Bacalah subhanallah wa bihamdi berapa kali? 100 kali yang pertama. Lalu berkata, ya Rabbi ini atitu thawaaba ahli kubur. Ya Allah, aku berikan pahalanya untuk ahli kubur. Baca 100 kali lalu berkata, ya Allah, aku berikan pahalanya untuk ahli kubur. La yabqa ahadun min al-amwat illa yadullu al-qiyamah. Tidak ada satu pun orang yang mati tersebut, yang meninggal
surgamu. Siapa yang akan mendoakan kita? Seluruh amwat, seluruh orang yang meninggal dunia itu telah nanti orang dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Baca apa? Subhanallah bihamdihi berapa kali? 100 kali. Ya Allah. Riwayat yang berikutnya yang diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan subhanallah 300 marrah, yang tadi 100 kali, yang ini 300 kali. Yang ini 300 kali riwayatnya. Jadi baca 100 kali, habisnya baca lagi 300 kali. Wahdah yang muslimin dan dihadiahkan kepada orang-orang yang meninggal dari kaum muslimin. Ya Allah, berikan hadiahkan pahala baca zikir Allah yang ini untuk membuat muslimin, untuk orang-orang yang meninggal dari kaum muslimin. Apa? Dahala fi kulli qabrin al-nur. Allah akan berikan 1000 cahaya setiap kuburan-kuburan mereka yang muslim. 1000 cahaya. Wa yaj'al Allah ta'ala fi qabri damata al-nur. Dan Allah akan jadikan juga 1000 cahaya juga di kuburannya ketika dia meninggal dunia. Amal kenapa? Kemudian amalan yang terakhir di dalam zikir ini ada baca pada hari Lebaran, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa hayyun la yamut biyadihi khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Doa apa ya? Biasa itu doa apa ya? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa hayyun la yamut biyadihi khair wa huwa hayyun la yamut biyadihi khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Doa masuk pasar. Jadi kalau masuk pasar baca doa tersebut. Mau masuk pasar? Apa harus baca doanya? Jadi kalau kita mau masuk pasar baca la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa hayyun la yamut biyadihi khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sama seperti salat. La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul hamdu yuhyi tambah lagi wa huwa hayyun la yamut biyadihi khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu doa masuk Pak. Pada hari Lebaran kalau kita baca ya dan Sayyidina Anas wala Zuhri berkata, Sayyidina Anas berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca doa tersebut dan 12 salat Id sebelum salat Id nanti sebanyak 400 kali, Allah Ta'ala arba'mi'ati hura, Allah akan nikahkan mereka 400 bidadari. Wakana ataka arba'mi'ati ragabah, seakan-akan dia diberikan ganjaran memerdekakan 400 hamba sahaya. Wa kalau Allah Ta'ala bihi malaikat yabtunal malaik, perintahkan malaikat untuk membangunkan dia kota istana yang kursulah ajar, dan memerintahkan malaikat untuk menanam pohon-pohon di sekitar istana tersebut ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Bayangkan amal luar biasa, dinikahkan dengan 400 bidadari. Kenapa kita ini nanti banyaknya bidadari? Kenapa? Apa sebabnya? Salah satu jawab ulama, karena Allah itu akan membuat kita sibuk di dunia sehingga kita ini nggak mau bertemu dengan Allah. Itu sebabnya kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada hamba-hamba tersebut tujuannya supaya apa? Supaya mencegah mereka itu bertemu dengan Allah. Kenapa? Karena kenikmatan yang paling besar bagi mereka itu yang ada dalam surga itu melihat dan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, sehingga Allah berikan nikmat-nikmat di dalam surga tujuannya apa? Untuk supaya mereka itu sibuk dengan nikmat dunia tersebut, supaya mereka bisa melihat zat Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka tidak mau mencoba. Bayangkan sakit luar biasanya ketika kita dipukul dengan Allah. Kata Zuhri, mata Abu Sa'id bin Anas, aku pernah tinggalkan di luar aslinya, aku mendengar dari Sayyidina Anas. Kalau Sayyidina Anas, mata Rabbu Habib Sa'id taha minan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Aku yang pernah tinggal ke sini, aku dengar daripada Nabi Muhammad SAW. Amalan pada hari Lebaran. Lalu yang terakhir, amalan yang paling penting juga pada hari Lebaran, Idul Adha. Di antaranya adalah korban. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ma'amila lima adam yang menahri min amalin ahabbi Allah Ta'ala min iqraq kitab wa innaha la ta'ti yawmal qiyamah durunya wa qabiha wa nadam yang yadhar nadam maka tidak ada al-abdi baqibu biha nafsah. Rasulullah SAW mengatakan, tidak ada satu amalan Bani Adam yang paling dicintai oleh Allah melebihi iqraq kitab, mengalirkan darah. Tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah pada hari Lebaran. Jadi kalau ditanya amalan apa yang paling bagus untuk kita lakukan pada hari Lebaran Idul Adha, yaitu korban. Inna halatati yawmal qiyamah min dunya wa qabiha kata Rasulullah. Itulah korban itu akan datang lagi kepada kita dengan tanduk-tanduk dan kuku-kukunya. Maksud tanduk-tanduk kukunya apa? Karena memberikan pertolongan kelak kepada hari kiamat. Wa inna dama yuqamu Allah bima qala yaqan al-arab. Dan sesungguhnya darah yang kita korbankan tersebut sudah jatuh di sisi Allah sebelum jatuh di muka bumi. Pati kuliah nasab berbaguslah jiwa kalian ketika kalian korban. Bahkan Nabi Rasul mengatakan, al-qur'an ayakum, perbanyaklah korban kalian, perbesaran korban kalian. Wa inna ala syirat bayakum. Karena kelak nanti ketika melewati syirat itu akan menjadikan tunggangan kita. Syirat jembatan lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang, perjalanan 500 tahun. Masya Allah. Semuanya pasti akan melewati. Makanya usahakan korban semampunya. Cari korban semampunya. Jangan sampai kita melakukan korban, rugi kita. Nanti rugi di akhirat. Dengan segala mampunya cari korban, kami mula saja. Banyak kami paling berapa? Hah? Berapa? 1 juta. Dapat? 1.500.000 sama kayak Habib. Habib korban di Palembang 1.500.000 Habib. Kami betina. Korban boleh kami beti, tak boleh, tak harus kami nanah. Jadi kalau mau korban kami betina aja lebih kurang. Yang penting cukup umurnya 2 tahun. Kalau domba umur 1 tahun ke atas. Kalau kambing umurnya 2 tahun ke atas. Sudah cukup. Korban cari kambing betina. Murah kambing betina. Kambing betina lebih murah. Usahakan untuk korban, jangan korban. Wallahu a'lam bishawab. Ini amalan-amalan 10 Dzulhijjah dan amalan di hari Lebaran. Usahakan betul pertama ke amal. Ada yang ditanyakan dalam bahasa? Ayo silakan. Arisan. Jadi kalau korbannya arisannya cuma setahun selesai itu nggak apa-apa. Misalnya dari awal Muharram ngumpulin duit, nanti pas Lebaran dikumpulkan duit itu jadi berapa? Nah, ibarat nabung namanya. Lalu memberikan korban, itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi yang nggak boleh itu yang sifatnya bertahu-tahu. Oh ini nggak boleh, kenapa? Karena setiap tahun itu nilai kambing yang dikorbankan, nilai sapi yang dikorbankan itu berbeda-beda. Nah, maka akan memberatkan orang-orang tersebut. Itu nggak boleh. Nah itu nggak boleh. Karena yang itu akan memberatkan dia. Makanya hati-hati. Kalau yang setiap setahun selesai nggak apa-apa. Tapi kalau sampai bertahun-tahun itu nggak boleh. Ada gitu ya? Kalau umpamanya nggak mampu beli kambing, rambutnya beli ayam boleh. Ada pendapat Abdullah bin Abbas mengatakan, fuqara wal masakin yang fakir miskin, itu boleh korban ayam atau bebek.
Untuk siapa? Fakir miskin yang ingin tobat. Yang punya duit, memang benar-benar punya duit. Kita ini kan bukan nggak punya duit, nggak mau. Nah, ini yang fakir miskin benar-benar nggak punya duit, tapi ini yang tobat. Ya, sampai akhir. Nah, itu bagi yang memang kita kan punya duit, tapi kan duit kan mau beli HP, ini kan mau beli motor, ini kan mau beli. Kita seperti itu, dunia kita lebih kencang dibandingkan akhirat. Makanya itu bukan. Ada kita ya? Tadi aku menyampaikan kalau mau kumpul saudara muslim mandi kita nggak ada mandi sunat. Terus kalau lagi puasa gimana? Bisa ada air yang masuk itu kan dibantah. Semuanya. Jadi kalau seandainya kita lagi dalam puasa, kalau kita mandi boleh nggak mandi wajib ketika puasa? Boleh. Sunat tetap sunat dan bahkan kalau ketika mandi terus masukkan air kopi, masukkan air keluarkan nggak sengaja kita enggak. Kenapa? Karena dalam syariat untuk mandi. Beda kalau bukan mandi sunat, mandi biasa. Nah, kalau kemasukan air lah. Jadi kalau seandainya apa? Mandi sunat nggak apa-apa. Ada yang tanya? Ada menyikapi perbedaan penentuan awal dan akhir tuh. Contoh yang kejadian kemarin akhir Ramadan kemarin. Katanya kalau Muhammadiyah kan menentukan lebih awal gitu ya. Nah kemudian setelah dicek besoknya ternyata sabit bulan hilal sudah kelihatan seperti kemarin itu. Sekarang di besoknya yang yang pemerintah besok tetapkan ternyata bulan sabit itu sebenarnya sudah besar atau nah itu gimana Bu? Jadi kita menyikapinya perbedaan pendapat ulama dalam masalah hisab, masalah hitungan dan masalah ru'yah ya itu khilaf. Mayoritas dalam mazhab Syafi'i itu dengan melihat. Ini tidak ada masalah. Yang mereka mengikuti hisab duluan ya tidak ada masalah. Yang mereka mengamalkan juga tidak ada masalah. Yang namanya yang harus kita bawahi kata Rasulullah tentang perbedaan pendapat ini. Istilah dengan umat rahmah. Perbedaan yang terjadi kepada umat rahmah. Nah yang harus kita jaga ini ukhuwahnya. Kita ini dengan ukhuwah sesama muslim itu luar biasa. Ya, kadang-kadang amal majlis saja saling sikut kita orang. Amal majlis. Saya ngaji majlis, karena ngaji majlis saling sikut kita orang. Baik yang mimpin majlisnya atau jamaahnya saling sikut. Bayangkan. Luar biasa, sama-sama kita ngajak umat ke jalan Allah, kok begitu? Apa sebabnya? Niatnya bukan karena Allah pasti. Semua orang yang mencegah orang untuk melakukan kebaikan pasti punya tujuan bukan karena Allah. Misal ada pengajian, nggak usah hadir dalam pengajian kesimpulan, nggak usah hadir. Itu pasti setan yang mewujud manusia. Kenapa? Karena dia mencegah kebaikan. Ada pengajian sama kiai, ada pengajian sama ustaz, ada pengajian sama habib. Kecuali dia berbeda paham akidah. Pahamnya beda, akidahnya paham. Jangan nanti kamu nggak paham, nanti kamu bingung, nanti timbul perpecahan. Itu yang harus dijaga. Tapi kalau akidahnya sama, pahamnya sama, banyak di zaman sekarang ini zaman fitnah, saling mencemooh, saling menjatuhkan. Itu tujuan mereka orang kafir. Berhasil nggak? Berhasil. Gara-gara majlis, gara-gara benderanya, gara-gara saingan organisasinya, apa boleh disifat? Jangan sampai kita saling bermusuhan sesama muslim. Hati-hati. Ada ini? Ada. Pertanyaan saya ada. Pertama, anak belum TK, istri belum TK.
pas. Kalau korban kan ada batasnya waktu. Kalau ditanya sekarang, belum saya ini ada duit, mau keka atau mau korban? Korban dulu apa keka? Keka dulu. Jangan korban dulu, keka dulu. Kenapa keka dulu? Karena korban belum masuk waktunya. Nah, korban belum masuk. Nanti pak waktunya korban lagi. Gitu. Bednya tinggal sedikit, tinggal salah satu. Yang ini yang sekarang ini keka aja dulu. Rezeki ada korban, baru rezeki korban. Jadi nggak ada masalah. Nah, keka dulu boleh. Nah, harus ada waktunya lebih baik korban. Jadi ini belum keka belum korban, mana yang harus korban dulu? Karena waktunya sudah masuk. Nah, keka bisa nanti. Nah, ada ini ya. Terakhir minta doa Fatihah untuk ponakan yang Mang Taufik hari ini meninggal. Kita akan baca surat Al-Fatihah untuk Naila Debbie. Debbie Dewasa sudah. masih anak-anak. Ya. Kita harus bacakan surat Al-Fatihah. Jadi kalau anak-anak ini nggak usah ditargeti, nggak usah. Justru kita baca Al-Fatihah itu untuk orang tuanya. Semoga Allah memberikan kesabaran, ketabahan, dan semoga Allah gantikan dengan yang lebih baik. Ala hadinya berikan salihah wa ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Anak-anak yang meninggal masa kecil itu menjadi tabungan bagi orang tua. Dia tak punya dosa. Nanti ketika meninggal orang tuanya dia langsung bisa memberikan pertolongan, memberikan syafaat. Nah, bagi orang tuanya. Jadi orang tuanya sama-sama saja. Nah, kita di dunia ini kan ini sudah ada itu ada yang jadi ada kebahagiaan itu sangat kita masih ada di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam kita dijauhkan dari segala perkara yang kita dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita akhiri majelis ini nanti dengan bersalaman bersama-sama. Kemudian kita lanjutkan suatu saat berjamaah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim.